Salam, Horas, Menjujua, Jua-jua, Yahowu, Salpe, salam jubilate, salam keselamatan. Kita bertemu kembali dalam channel ini dalam rangka merenungkan apa yang menjadi epistel untuk minggu tanggal 26 April tahun 2026 ini, yang kita sebut juga sebagai Minggu Jubilate, dan dalam kalender gereja kita disebut Minggu Ekologi. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Tuhan dan kita dapat memetik sesuatu yang baik dalam rangka memperkuat iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus melalui renungan ini. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya yang kedua, pasal 1 ayat 3. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, ditentukan dari 1 Tawarikh 16 ayat 28 sampai ayat 36. Mari kita baca. Kepada Tuhan Jehovah, hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan Jehovah sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan Jehovah kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan Jehovah dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan Jehovah itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan Jehovah, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan Jehovah, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Jehovah Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu, kepada namamu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Jehovah Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan Jehovah. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Firman yang sangat luar biasa. Dan tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Jehovah Bapa kami yang di sorga di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman yang telah dibacakan untuk kami renungkan. Kami mohon penyertaan-Mu dan tuntunan-Mu agar
Tuhan membuka hati dan pikiran kami memahami firman-Mu tersebut, agar kami dapat menggunakannya untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu, dan dengar kabulkanlah doa kami dalam Yesus Kristus. Amin. Tema yang dianjurkan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, mengatakan, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak atau bersorak-sorai. Luar biasa, kita telah dituntun Tuhan, dilindungi Tuhan, hingga bisa memasuki Minggu Jubilate ini. Minggu berjubil, merayakan tindakan Tuhan selama ini. Biasanya setelah 50 tahun baru bangsa atau umat Tuhan berjubilate. Tentu saja hari jubilate itu penuh dengan ucapan syukur dan puji-pujian yang didasarkan pada pengenalan akan Tuhan yang telah berbuat banyak bagi kehidupan bangsa dan negara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memang beralasan untuk bersukacita dan jiwa kita bersorak-sorai apabila kita berhasil merenungkan atau membilang satu persatu apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita umatnya 50 tahun terakhir, sedikitnya ya, kita katakanlah dulu 50 tahun terakhir. Indonesia sekarang ini sudah hampir 70 atau 81 tahun kan. Perjalanan bangsa kita di Indonesia, perjalanan gereja kita yang sudah 99 tahun sekarang, HKI maksud saya, mengajak kita untuk juga turut berjubilate. Banyak hal yang sebenarnya dari kesanggupan kita tidak akan dapat melewati semua perjalanan itu. Tapi oleh karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka sekarang ini hati kita bisa bersukacita, jiwa kita bisa bersorak-sorai. Sukacita apa kira-kira yang kita miliki? Yang pertama adalah gereja kita bisa berdiri kokoh di negara yang sangat pluralistik ini. Walaupun di sana sini banyak sekali hambatan dalam rangka mendirikan jemaat, dan banyak jemaat kita yang menjadi jemaat di bawah tanah atau jemaat yang tidak kelihatan. Namun persekutuan kita, pemberitaan Injil di kalangan kita terus bisa berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan semua bangsa kita masih akan melihat betapa besarnya anugerah Tuhan dengan memberikan kepada kita suatu dasar negara yang kita sebut Pancasila, dan memberikan kepada bangsa kita Undang-Undang Dasar 1945, dan hanya karena dasar negara dan Undang-Undang Dasar inilah suku-suku bangsa Indonesia kembali tertarik untuk bersatu, dan kita saling menganjurkan untuk bersatu, bertekad bulat secara bersama, walaupun berbeda budaya, bahkan agama, etnis, dan bahasa daerah, kita tetap bisa menyatu padukan semangat kita untuk membangun bangsa Indonesia. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan suatu pemerintahan yang demokratis kepada kita, hasil pilihan rakyat, dan kita doakan mereka agar mampu memenuhi apa yang diinginkan oleh rakyat kita, yaitu masyarakat adil dan makmur, damai, sejahtera, dan betul-betul bisa
memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi perdamaian dunia juga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Daud menulis suatu nyanyian puji-pujian yang luar biasa setelah dia mulai jaya dalam pemerintahannya menjadi raja. Dan walaupun dia belum bisa berhasil mendirikan bait Allah, tetapi Tuhan telah mendorong dia dan menolong dia untuk mempersiapkan bahan-bahan untuk pembangunan rumah Tuhan itu. Tapi sebelum itu dia tidak lupa agar dia membuat suatu kemah suci di Yerusalem, tempat ditempatkannya tabut perjanjian yang diusung oleh umat Israel dari padang gurun hingga masuk ke tanah Kanaan. Dan tabut perjanjian itu oleh karena banyak sekali penyelewengan bangsa Israel sebelumnya, akhirnya hanya berkenan di rumah Obed. Dan belum itu seorang yang bukan Israel ya. Dan kenyataan kehadiran daripada tabut perjanjian itu di rumah Obed berdampak memberikan berkat yang luar biasa bagi keluarga itu, sampai Daud sendiri heran melihatnya ya. Rupanya dia beranggapan apabila tabut perjanjian itu berada di tengah-tengah bangsa Israel, maka bangsa Israel semua akan diberkati. Lalu dengan acara yang sangat baik diatur, Daud mengambil tabut perjanjian itu dari rumah Obed dan membawanya ke kemah suci ya, kemah suci. Jadi itu tidak lagi rumah pribadi atau rumah orang ya. Dia sampai seolah-olah kesurupan juga menari-nari waktu itu, waktu membawa tabut itu ya. Dengan sangat hati-hati para imam juga mengusungnya, karena salah-salah sedikit ya kuasa daripada tabut itu bisa membunuh orang. Dan ternyata Tuhan mengizinkan tabut itu dibawa ke kemah suci. Dan mengapa harus di kemah suci itu ditempatkan? Tujuannya adalah agar semua bangsa Israel yang 13 marga itu ya, yang 13 marga itu mendapat berkat yang merata bagi seluruhnya. Jadi bukan hanya Obed lagi, keluarga Obed lagi yang terberkati, tetapi jadi seluruh bangsa Israel terberkati oleh kehadiran kehadiran tabut perjanjian itu di kemah suci, tempat bangsa Israel memuji Jehovah Elohim. Dan itulah tujuannya, dan mereka bersukacita karena itu sudah tepat keberadaannya di tengah-tengah bangsa Israel ya. Lalu Daud menyuruh Bani Asaf menyanyikan nyanyian ini yang sangat luar biasa untuk kita renungkan pada hari ini. Jadi kita katakanlah umat itu seluruhnya harus memberikan kemuliaan dan kekuatan kepada Tuhan, sehingga bangsa itu dimuliakan dan diberi kekuatan juga. Umat Israel dari suku-suku bangsa Israel itu, yang kita tahu ada 13 suku ya, karena suku Yusuf itu menjadi 2 suku ya, harus memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka diwajibkan membawa persembahan dan harus mau masuk menghadap Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan ya.
Kalau tidak demikian, mereka masuk barisan yang terkutuk. Jadi mereka harus menguduskan diri dalam memuja, menyembah Tuhan tersebut. Jadi bangsa itu harus bangsa yang kudus, karena yang mereka hadapi adalah Tuhan yang Maha Kudus, ya. Jadi kalau memang mereka gemetar di hadapan Tuhan, ya, kalau dunia masih tegak dan tidak bergoyang, itu pertanda bahwa Tuhan masih bekerja di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan mengizinkan bangsa itu, bahkan seluruh bumi, langit dan bumi bersukacita dan bersorak-sorak, mengakui bahwa Tuhan Jehovah itu Raja. Pengenalan akan Tuhan itulah yang menjadi dasar kita bersukacita dan bersorak-sorak. Bersama-sama dengan laut yang gemuruh, ya, seluruh suku-suku bangsa, termasuk bangsa kita sekarang ini, termasuk kita umat Kristiani di zaman ini, ya, harus mampu bersorak-sorai di hadapan Tuhan Jehovah. Karena apa? Dia datang menghakimi. Jadi kalau memang Tuhan datang menghakimi, di antara suku-suku bangsa, di antara umat Tuhan tidak perlu saling menghakimi. Kalau Tuhan datang menghakimi, berarti Tuhan yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan Tuhan kita itu sebenarnya sangat adil dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan yang terbaik bagi suku-suku bangsa tersebut. Dan kita beruntung punya Tuhan Jehovah yang sungguh baik, dan kebaikannya itu selama-lamanya, kasih setianya selama-lamanya. Jadi kasihnya yang mungkin kita kenal sebagai kasih agape bukan hanya bersatu kalian saja, ya, namun kasihnya itu telah menjadi hesed yang berkelanjutan dari generasi ke generasi. Dan karena itulah maka kita juga bersorak-sorak dan bangga punya Tuhan seperti itu. Hanya kepada Tuhan yang adalah Raja kita dapat berseru, selamatkan kami. Kita dapat berpegang teguh bahwa Tuhan sajalah yang bisa menyelamatkan kita. Kalau Tuhan itu masih hanya sebagai panglima saja, panglima tentara suatu negara, itu belum tentu bisa menyelamatkan. Tapi kalau dia raja, ya, tidak hanya sebagai presiden, ya, itulah yang bisa menyelamatkan. Kita panggil Tuhan kita itu raja karena kekuasaannya dari generasi ke generasi sampai akhir zaman. Pemerintahannya tidak pernah berganti-ganti, ya, tidak pernah berakhir. Kalau presiden bisa berakhir pada menteri, bisa berakhir kekuasaannya, tetapi kalau raja enggak. Makanya kita bangga punya Tuhan kita sebagai Raja atas segala langit, bumi, laut, air, dan pohon-pohon, segala isi bumi. Sehingga kita punya andalan yang sangat kuat di dalam kehidupan kita ini. Kita tidak perlu takut, ya. Kalau kita sadari itu memang seperti diajak dalam Mazmur ini, ya, kita pantas bersyukur kepada Tuhan. Syukur kita apa, ya? Kita tunjukkan kehidupan kita yang kudus, ya, di hadapannya. Itulah syukur kita yang terutama. Syukur kita kepada nama Tuhan, bahwa kita tidak mempermainkan nama Tuhan, tetapi menjaga kekudusan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pantas bermegah punya Tuhan seperti itu. Kemegahan kita lantunkan di dalam puji-pujian,
Dan itu sangat indah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Mari kita serukan, terpujilah Tuhan Allah, Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Terpujilah namanya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan mari kita umat Tuhan mengaminkan itu semua dan memuji Tuhan Jehovah. Amin. Terima kasih Bapak atas renungan yang sampai kepada kami pada hari ini. Mudah-mudahan kami dapat memetik yang indah, yang bagus dari renungan ini untuk kami masukkan menjadi bagian keimanan kami, bagian kehidupan kami dalam rangka mengikut Engkau dengan setia. Di dalam Yesus Kristus, kabulkanlah doa kami. Amin. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saya ajak Bapak Ibu terus mengajak kawan-kawan kita mensubscribe dan men-share, membagi-bagikan video kita ini.